Tes, tes, tes. Yang gede hurufnya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah alladzi khassahu bi syafa'ati ibadnya. Bapak-bapak, nah, wah, begini. Surat atau ayat akhir yang tadi antum baca. Nah, terus siapkan di ada kalimatnya. Apa? Ini ada ini. Udah tiga apa? Berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Imran 31. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah alladzi khassa bi syafa'ah. Bapak-bapak, bulan sekarang adalah bulan dilahirkannya Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Rasulullah SAW ini punya keistimewaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana keistimewaannya? Satu, akhlak beliau yang di dalam Al-Quran memakai sifat azimun, azim, agung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Shadaqallahul azim. Ya, itu kan Allah itu al-azim. Tapi untuk akhlak Nabi azim. Suatu ketika ada orang Arab Badui datang ke Madinah ingin cari tahu bagaimana akhlak Rasulullah. Datang kepada Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah nangis. Ya Bilal, tolong ceritakan kepada akhlak Nabi. Nangis dia, gak bisa. Betapa indahnya. Datang lagi kepada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab yang dikenal sebagai layar Abdesir, nangis. Datang ke Abu Bakar, apalagi nangis. Akhirnya datanglah ke Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini memang cerdasnya luar biasa. Kata Nabi, "Ana madinatul ilm wa ali babuha." Aku adalah kota ilmu, sumber ilmu, wa ali babuha. Pintu masuk kota itu Rasul Sayyidina Ali. Ditanya kepada dia, Ali, bagaimana akhlak Nabi? Indahnya akhlak Nabi. Ditanya Ali, ente pengen tahu bagaimana akhlak Nabi Muhammad SAW? Iya, anak ditanya ke ente, bagaimana indahnya alam semesta? Orang-orang Badui handsome ya, gimana? Semuanya begitu indah. Nah, bisa menceritakan detail tentang keindahan Allah? Gak bisa. Nah, lihat kenikmatan dunia seisinya. Kenikmatan dunia seisinya di mata Allah, inna mata'ad dunya qalil. Semua kenikmatan dunia kecil. Bagaimana dengan akhlak Nabi? Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sungguh engkau Muhammad akhlakmu begitu azim, agung. Bagaimana mungkin kami ini bisa menceritakan kita akhlak Nabi? Dunia qalilun, sedikit. Akhlak Nabi azimun, agung. Nah itu Pak. Bahkan sering saya sampaikan dalam setiap acara maulid ini tentang doanya Nabi Adam. Nabi Adam berdoa tawasul kepada Rasulullah.
Nabi Adam belum diciptakan. Rasulullah belum diutus sama Allah, belum diciptakan pula. Tapi kok Nabi Adam itu berdoa tawasulnya kepada Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi Adam berdoanya, Allahumma inni as'aluka bijahi Muhammadin. Ya Allah, aku minta ampun kepadamu dengan kemuliaan nama Muhammad. Kemuliaan nama Muhammad yang sekarang kita peringati. Nah, terus Allah tanya, Man Muhammad? Jibril, bukan Jibril. Allah bertanya kepada Nabi Adam, Muhammad itu siapa? Mana ada maka Muhammad? Siapa yang mengajarkan kamu nama Muhammad? Ma'ani lam akhluqu. Aku belum ciptakan yang namanya Muhammad. Ente yang pertama kali. Kok bisa-bisanya gitu. Kira-kira gitulah bahasa ini. Kok bisa? Beliau Muhammad min aina alimta. Dari mana kamu tahu? Apa kata Nabi Adam? Ya Rabb, falamma nafakhtahu faqumtu basara wa ana asma'u wa ana absiru wa ana aqil. Farfa'tu ra'si ila fawqil ardh fara'aitu maktuban la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dari mana aku tahu nama Muhammad? Ya Allah, ketika engkau tiupkan rohmu kepada aku jadi manusia. Aku bisa mendengar, aku bisa melihat, dan aku bisa berpikir, dan aku melihat di arasmu. Aku melihat di arasmu tertulis nama Muhammad SAW bersanding dengan namamu dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bukan sembarang nama yang bisa bersanding dengan namamu, kecuali nama itu engkau agungkan. Fastaghfartu bihadil kalimah. Aku beristighfar dengan kalimat ini. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu kan. Nah, tadi Imam Ustaz Sobri, Sarbini, Ustaz Sarbini, ya, di penutup tuh, laqad ja'akum, sungguh telah datang Rasulun, seorang utusan yaitu Nabi Muhammad min anfusikum, dari diri kalian, artinya sama lah. Tapi ingat ya bapak-bapak ibu, Nabi Muhammad itu sama seperti kita, tapi wahwal bashar lakin laisa kal bashar. Itu manusia seperti, tapi bukan manusia biasa. Ada batu, bapak suka batu titik, batu sama-sama batu, tapi kalau batu berlian beda kan? Nah itulah. Muhammad kan manusia biasa. Iya manusia biasa sama-sama, tapi dia bukan sembarang manusia biasa gitu. Makanya min anfusikum, dari diri, azizun alaihi ma'anittum, azizun alaikum ma'anittum. Kalau kita lihat salah, ya, berat terasa olehnya penderitaanmu. Nah, ini azizun alaihi ma'anittum, berat terasa olehnya oleh Rasulullah penderitaan. Artinya apa? Rasulullah menanggung penderitaan umatnya oleh beliau. Apa buktinya ketika mau meninggal? Ummati apa? Ya Allah ya, dicabut ini begitu menderitanya, kasih sebagian kepadaku. Ada salah satu hadis, saya belum mendapatkannya. Saya dengar gini, Hei manusia, aku telah mempertahankan diriku supaya kalian tidak masuk neraka. Tetapi kenapa justru kalian berlomba-lomba ingin masuk neraka? Kira-kira seperti itu. Saya belum tahu ini hadis atau apa, bisa pernah dengar seperti itu. Apapun itu ceritanya, kalau dikembalikan kepada ayat ini tepat. Rasulullah mempertahankan dirinya. Rasulullah menjadi pemimpin. Rasulullah menjadi avant-garde terdepan supaya umatnya tidak masuk neraka. Kita lihat.
azizun 'alaihi ma 'anittum. Jadi berat rasa olehnya kalau kita menderita. Harisun 'alaikum bil mu'minin. Harisun 'alaikum. Sangat menginginkan, haris, benar-benar terobsesi. Alaikum atas kalian, beliau Raufur Rahim, mendapatkan apa? Amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang mukmin. Benar-benar apa yang dilakukan Rasulullah benar-benar memberikan kasih sayangnya kalau bertanya kepada orang mukmin. Kita kan sadar aja, Pak. Kita jarang menyadari bagaimana Rasulullah SAW menginginkan alaikum, kalian semuanya, kita semuanya, bil mu'minin raufur rahim, mendapatkan kasih sayangnya. Rauf rahim. Beliau begitu berusaha semaksimal mungkin memberikan belas kasihnya, perhatiannya kepada kita semuanya. Itu dia. Lantas bagaimana dengan kita? Idda'aitum innakum min ummati Rasulullah falam ta'malu bi sunnati. Kita ngaku cinta Nabi. Tapi permasalahannya Rasulullah cinta sama kita. Loh, kok bisa? Yes. Kenapa? Idda'aitum innakum min ummati Rasulullah falam ta'malu bi sunnati. Kita ngaku umat Nabi Muhammad SAW, tapi kita tidak melakukan apa yang beliau contohkan. Pertanyaannya sederhana, Rasulullah akan ngaku enggak? Bagaimana kita, perilaku kita, mereferensi enggak kepada Rasulullah SAW? Nih, pernah saya sampaikan, saya menarik untuk itu saya sampaikan. Ada kitab yang sering, kitab ini adalah kitab yang selalu menjadi referensi di masjid ini. Alhamdulillah udah berapa tahun ya? Ada kan? Nah, ini Ati Babal Jannah. Nih, saking Rasulullah itu sayang sama kita. Ati Babal Jannah yaumul qiyamah. Di hari kiamat aku datangi pintu surga. Diketok. Fastafti. Tolong minta bukakan. Datang penjaga surga. Fayaqul khazin, man anta? Kamu siapa? Fayaqul Muhammad. Dan aku katakan aku Muhammad. Fayaqul bika umirtu alla aftah li ahadin qabla. Kamu Muhammad. Aku diperintahkan oleh Allah untuk tidak membuka pintu surga ini sebelum engkau. Di hari kiamat di kelas 2. Pertama kali Rasul datang, baru Rasul masuk. Nah itu, dan Rasul nunggu kita. Nah pertanyaannya, apa yang menjadi tiket supaya kita bisa masuk surga? Satu tiket, dua tiket. Tiket ampunan dari Allah, kedua diterima dosa. Diampuni dosa, diampuni dosa, diterima amal ibadah. Sekali saya ulangi, tiketnya adalah diterima amal soleh kita. Yang kedua, diampuni dosa-dosa kita. Dua ini kata kuncinya kasih sayang. Saya ulangi sekali lagi. Ada dua syarat masuk surga. Satu, diterima amal ibadah. Kedua, diampuni dosa. Ini bisa diraih dengan satu, yaitu rahmat Allah. Nah sekarang bagaimana mendapatkan rahmat Allah? Lagi-lagi berkaitan dengan Rasulullah SAW. Qul, bisa tolong dikoreksi saya. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni
yuhibbukumullah. Tuh Al-Imran 31 ada. Coba tolong. Saya takut lupa ya. Nah, nih mana nih? Oh iya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Nah, nih. Ini kuncinya. Kuncinya qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mencintaimu. Artinya apa? Katakan kepada kamu, wahai Muhammad, kalau kalian ingin dicintai, fattabi'uni, katakan kepada mereka, fattabi'uni, ikuti aku, ikuti perilakuku, katakan dia. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian, mencintai kita. Apa alasannya? Lagi tadi dosa. Subhanallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Demi Allah, demi Allah, demi Allah, 3 kali saya bersumpah dengan nama Allah. Baru detik ini, menit ini, hari ini saya menemukan jawaban dari yang selama ini saya sampaikan. Ternyata ini sekali jawabannya. Saya selalu mengatakan bahwa syarat masuk surga itu 2. 1, diampuni dosa. 2, diterima amal soleh. Ini jawabannya. Kita lihat. Ini ya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah, kalau katakan wahai Muhammad kepada kaum, kepada umat, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian mencintai Allah, fattabi'uni, buktikan kecintaan kita dengan mengikuti Rasulullah SAW. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian semuanya. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dosa-dosa kalian akan dihapuskan. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun. Allah terima amal soleh kita. Allah Akbar. Ini simpel. Ikuti aja. Bagaimana Rasulullah, bagaimana Rasulullah. Simpel. Itu zaman sudah gini, Rasulullah memberikan warning bagaimana zaman ini penuh dengan penipuan. Kata Rasulullah, badiru ila a'mal salihah, satakun fitanun kaqit'il lailil mujrim, asbaha ar-rajulu mu'minan wa yumshi kafiran, wa amsa ar-rajulu kafiran wa yusbihu mu'minan wa asbaha mu'minan. Hati-hati, hati-hati di akhir zaman nanti. Banyak fitnah yang luar biasa, gelap, bagaikan gelap gulitanya malam. Kenapa? Karena di banyak kata Rasulullah, banyak orang itu pagi hari dia beriman, sore hari dia menjadi kafir. Banyak nanti sore hari dia ini kafir, pagi-pagi dia beriman. Kenapa demikian? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia ini menjual akidahnya untuk mendapatkan pangkat dan jabatan. Terbukti. Hati-hati. Zaman sekarang ikuti Nabi, hati-hati. Kata Nabi, nanti akhir zaman, nanti
2024 akan terjadi. Mungkin, tapi Rasulullah bilang 2024. Di sebuah negeri yang di dalamnya ada kota apa ya? Kota IKN apa itu? IKN itu mana? Tapi tidak disebutkan oleh Kalimantan enggak. Ini saya ya enggak ya enggak. Rasulullah nggak menyebutkan IKN ya. Rasulullah nggak menyebutkan Kalimantan enggak. Jangan salah tafsir. Kata Nabi, sayati ada ummati zalawatul khata'at, akan datang zaman penuh dengan rekayasa, dengan penipuan. Itu apa? Di mana para pembohong ucapannya dibenerin, orang benar ucapannya dibohongi. Terjadi kan? Nanti suatu hari nanti orang-orang jujur, orang-orang baik dikriminal, kriminal. Nah, nanti suatu hari nanti orang-orang baik, orang-orang amanah tidak dikasih amanah. Justru orang munafik, orang khianat memegang jabatan. Terjadi kan? Wayantiqu fiha awaidu, akan berperang di akhir zaman itu adalah at-tafil, arwaidu, yaitu ruwaidu. Man, wakilah man ruwaidu ya Rasulullah. Siapa ruwaidu? Yaitu ini. Di akhir nanti, nah ini terbukti nih, citu di Rasulullah. Di akhir zaman nanti dia akan memegang urusan negara, memegang pemerintahan, memegang urusan masyarakat. Siapa? Al-Waibito. Tadi siapa itu Waibito? Ar-rajul at-tafih fi amri ummah. Ada amah, ada ummah. Yaitu orang bodoh dia akan memegang tampuk pimpinan ngurus sebuah negara. Terjadi sekarang. Bagaimana orang ini bisa mendapatkan jabatan, berbagai macam cara dilakukan. Usianya belum cukup, dia obrak-abrik untuk undang-undang karena di dalamnya ada omnya. Jadi Allah Akbar. Kata Nabi, "Fattabi'uni, ikuti aku." Bagaimana mengikuti Nabi Muhammad SAW di hari zaman? Satu, badiri ila a'mal salihah. Perbanyak kita amal kebaikan. Perbanyak kita istighfar. Sekarang Bapak-bapak yang masih aktif bekerja ya, yang di pemerintahan atau apa, saya sarankan ketika ada proyek yang terkait dengan duit Pak, anggaran atau apa, tenang Pak, bahwa itu berisiko kita nggak tahu Pak. Ya Allah ya, saya punya teman Pak, jujur, baiknya top. Seperti ini ada air panas. Ustaz, lip bentar lip. Alpun, nanti cek panas sekali. Kau usah saat ini. Itu baiknya luar biasa. Dipercaya oleh, saya tidak sebutkan jabatannya. Jabatannya itu sangat tinggi. Orang yang mempercaya beliau ini baik. Saya selalu merasakan kebaikannya. Saya punya mahasiswi yang kata dokter itu tinggal menghitung hari, dan dia itu dikasih beasiswa sampai wafat Pak.
semuanya diurus. Dia punya subhanallah ya. Dia tidak bisa itu melihat masjid berkekurangan apa. Sempat ketika itu ada suatu masjid yang dimana saya aktif, airnya itu kurang lancar. Dia langsung, Pak Wajir, jogreng kartu-kartu keluarga, bikin deh sumur artesis, langsung diberat aja, berapa juta? Apa tadi? Jujur, ya ini jawabnya, iya, Allah berhadapan dengan aku. Dicari itu kesalahannya Pak, hati-hati. Kita banyak sifat, hati-hati. Makanya saya jujur aja Pak, kalau ngisi di instansi pemerintah, saya suka beri segini Pak, tanda tangan ngisi, segini tanda tangannya, dan aduh, ngeri Pak, tanda tangan, dan ketika itu saya polos Pak, dihitung itu kok, gede di duitnya. Isinya di Sulawesi, di Sumatera Barat, orang pusat, ya gede gue. Hah? Oh ini permainannya banyak itu. Mari kita berdoa. Ada doa. Tapi saya nggak tahu arahnya. Intinya gini, semuanya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, lindungi hamba. Hindari hamba dari perbuatan yang kau benci. Dan yang lain, ya Allah, lindungi hamba, hindari hamba dari sesuatu yang mendatangkan kebencianmu kepadaku. Korupsi Allah benci kan? Kita kata bukan. Makanya balik lagi, ini Allah berfirman, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Berikutnya, qul ati'ullaha war rasul. Katakanlah, kalau ingin mendapatkan cinta Allah, rahmat Allah, ikuti apa maunya Allah. Ini konsep hidup Pak. Kenapa Pak? Ini konsep hidup yang menyelamatkan kita, yang membahagiakan kita, yang memberkahkan kita. Konsepnya sekali. Konsep hidup supaya kita dicintai, supaya kita berada di dalam kecintaan Allah dan Rasulnya, supaya kita berada terus di dalam keberkahan, keselamatan, kebahagiaan, kesuksesan. Apa kuncinya? Qul ati'ullaha war rasul. Selesai. Ikuti maunya Allah. Ikuti apa yang dicontohkan Rasulullah. Kelar kehidupan, selesai. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Maaf. Suruh jam berapa? 4, 2, 5.